Assalamualaikum sahabat Wiseman. Memang patut diapresiasi bahwa Kejaksaan Agung saat ini berhasil membongkar kasus-kasus besar seperti korupsi di sektor keuangan, pertambangan khususnya Pertamina, dan perdagangan internasional. Ini menunjukkan keberanian dan efektivitas dalam penegakan hukum serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Namun sebelum lanjut jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa memberikan tayangan-tayangan yang edukatif. Selamat menyaksikan. Namun, ketika penegakan hukum bersinggungan dengan kekuasaan oligarki atau petinggi partai politik, seringkali muncul kesan adanya rem tangan. Jadi ada rem tangannya ya, yang dipencet ini, yang ditarik. Ada beberapa kemungkinan penyebab, antara lain intervensi kekuasaan, ketiadaan dukungan politik, kerapuhan sistem check dan balance. Mengapa proses bisa macet? Karena banyak regulasi yang masih memberi ruang untuk negosiasi hukum. Dalam sistem politik yang masih kental dengan budaya transaksional, jual beli ya, meskipun secara struktural independen, realitasnya banyak lembaga hukum belum sepenuhnya bebas dari pengaruh politik. Pertanyaannya sekarang yang sangat mendasar sekaligus menantang, bagaimana penegakan hukum secara radikal bisa dilakukan agar korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN benar-benar dihapuskan dari Indonesia? Jawaban jujurnya, pemberantasan total KKN membutuhkan perubahan sistemik dan budaya. Bukan sekedar operasi hukum biasa, tapi kita bisa membayangkan beberapa langkah radikal yang bukan hanya mungkin dilakukan, tapi juga bisa berdampak besar jika dijalankan dengan konsisten dan berani. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah reformasi total lembaga penegakan hukum. Seleksi ulang seluruh pegawai kejaksaan, kepolisian, dan KPK berbasis integritas dan rekam jejak dengan melibatkan lembaga independen dan masyarakat sipil. Siapapun yang tidak lulus tes integritas, pensiun dini, nonaktifkan, atau dipindahkan ke bidang non-hukum. Langkah yang kedua, hukum tanpa pandang bulu untuk semua elit. Tetapkan prinsip zero impunity, tidak ada kekebalan hukum termasuk bagi presiden, menteri, jenderal, atau petinggi partai. Libatkan badan internasional atau mitra luar negeri untuk mengawasi penanganan kasus besar agar bebas dari intervensi politik. Yang ketiga, yaitu sita total aset koruptor dan hilangkan sumber kekuasaan mereka. Terapkan pendekatan seperti di Cina, hukum berat termasuk hukuman mati atau penjara seumur hidup tanpa remisi untuk mega korupsi. Tidak hanya penjara, sita seluruh aset, cabut hak politiknya, dan larang keluarga mereka terlibat politik selama 2 atau 3 generasi. Ini kegiatan radikal tapi mencegah nepotisme politik. Langkah yang keempat, yaitu buka data dan keuangan para pejabat secara real time. Buka sistem seperti e-code, e-audit, LHKPN, laporan kekayaan pejabat bisa dipantau masyarakat setiap bulan secara daring. Siapa yang tidak transparan otomatis dianggap bermasalah dan dikenai audit khusus. Langkah yang kelima, lawan oligarki lewat regulasi ekonomi dan politik. Batasi penguasaan aset dan sektor strategis oleh satu kelompok atau keluarga. Buat undang-undang anti oligarki, serta tidak boleh ada pengusaha mengendalikan media, partai, dan bisnis tambang sekaligus. Yang keenam, hapus pola politik mahal dan transaksional ya. Biaya pemilu kita ketahui dan parpol dari negara, tetapi semua dana diaudit dan dilaporkan kepada publik. Setiap bentuk mahar politik, suap atau jual beli jabatan langsung pidana tanpa kompromi. Untuk bisa mewujudkan itu semua perlu adanya tekanan politik dari publik atau tekanan publik ya.
Tanpa tekanan publik yang kuat, elit tidak akan pernah rela melepaskan kenikmatan sistem KKN mereka. Maka rakyat harus sadar dan tidak permisif lagi. Media harus berani bicara jujur, bukan jadi alat pencitraan. Tokoh agama, intelektual, dan mahasiswa harus kembali aktif menyuarakan perubahan mendasar. Mungkin inilah kira-kira kiat yang radikal untuk memberantas KKN di Indonesia. Sampai ketemu dengan tayangan yang mendidik di lain waktu dan tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.